Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dunya wad dini wal akhirati. Hadis nomor 19. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa Muhammad ibnu Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Haddatsana Abu Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa Abu Khalid yakni Sulaiman ibn Hayyan al-Ahmar. Ini ku Sulaiman bin Hayyan al-Ahmar. An Abi Malik al-Ashja'i, saking Abi Malik al-Ashja'i. An Sa'id ibn Ubaidah, saking Sa'id bin Ubaidah. An Ibn Umar, saking Ibn Umar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu bunia den bangun apa se al-Islam ala khamsatin ing atase limo ay khamsati asya atau khamsati arkan, bisa dimana khamsati asya atau khamsati arkan. Ala an yuwahidallahu, yen taden tauhidaken sinten Allahu Gusti Allah, wa iqamis salati lan jumenengi salat, wa ita'iz zakati lan nekani zakat, wa siyami ramadhan lan poso Ramadan, wal haji lan haji. Faqala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang, rupane pangucap al-hajju was-siyami, al-hajji was-siyami Ramadan, haji lan poso Ramadan. Ini kalimat tanya istifham, tapi biduni adawatil istifham. Kalimat tanya sing tidak menggunakan istifham, tapi menggunakan, kalau bahasa tulis pakai apa? Tanda tanya, yaitu alamat tarqim, dalam bentuk alamat tarqim istifham. Tapi kalau dalam bahasa komunikasi itu menggunakan intonasi. Jadi istifham itu bisa beberapa cara, diantaranya adalah istikhdami adawatil istifham, menggunakan perangkat huruf istifham. Yang kedua bisa menggunakan alamat tarqim, tanda bahasa, yaitu bisa melungker niku. Mengcorone lek bahasa Latin juga, tulisan Latin itu melungkeri ya, melungkering ini. Tapi lek Arab melungkering ini ya, diwalik. Lek Arab melungkering ini ku gak wawu sini gitu. Tulisannya Arab kan gitu, terus sampai kayak tanda tanya, tanda tanya ini, ya gak wawu gitu. Makanya terkalapan seret baru ngeten. Itu bedanya tanda tanya Latin sampai Arab. Yang nomor 3, istifham juga bisa dibentuk melalui intonasi. Nah, yang di hadis ini itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanda tanya dalam tulisan, tapi diwocok berarti intonasi. Qala dawu sinten Ibnu Umar sing ngriwayataken hadis niki, la ora siyam Ramadhan wal haji, bener niku poso wulan Ramadan lan haji. Hakada semua ing semene sami'tuhu, hakada kaya mengkene sami'tu ngrungu sapa ingsun ing hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ada 4 hadis
dengan perawi yang sama, yaitu semuanya dari sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang arkanul Islam. Ada beberapa hal yang perlu kita sedikit dalami di dalam 4 riwayat hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan perbedaan dari riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga, riwayat keempat. Perbedaannya di sisi mana? Satu, perbedaan yang ada di 4 riwayat hadis ini itu terletak pada akhir hadis, yaitu apa? Mendahulukan secara tertib, mendahulukan puasa daripada haji. Itu riwayat yang pertama. Dan yang keempat, yakni siyam Ramadan wal hajj, atau riwayat yang keempat wasiyam Ramadan wa hajjil bait. Itu berarti 2 riwayat itu sama. Nah, Imam Muslim riwayat ini dari Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani. Yang terakhir, yang riwayat keempat itu dari siapa? Ibnu Numair. Ibnu Numair. Riwayat ini secara tertib puasa itu diletakkan sebelum haji. Riwayat kedua dan ketiga itu haji dulu, baru tertib saum Ramadan. Muncul pertanyaan, sehingga muncul pertanyaan di situ, faqala rajul al-hajju wa siyam Ramadan. Duh, bukannya haji dulu baru puasa Ramadan? Itu di hadis pertama. Kata Ibnu Umar, oh tidak. Yang benar adalah urutannya puasa dulu baru haji. Puasa dulu baru haji. Demikian juga riwayat yang keempat. Riwayat keempat ini Ibnu Umar tanya, la tarzu Ibnu Umar, tidakkah engkau berperang? Faqala, beliau tidak menjawab iya atau tidak. Beliau menjawab, ini sami'tu Rasulullah yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal Islam bunya ala khamsin. Tidak ada di situ al-ghazwu, tidak ada perang, sehingga al-jihad fi sabilillah itu tidak masuk kepada rukun Islam. Ini kan dipancing nih si Ibnu Umar, karena yang meriwayatkan tentang da'aimul Islam itu atau rukun Islam, rukun Islam itu kan Ibnu Umar. Jadi apakah kalau seandainya tarzu masuk berjadi al-jihad fi sabilillah itu masuk ke dalam apa? Rukun Islam, berjadi masuk. Tapi Ibnu Umar, aku yang ku dengar dari Rasulullah itu ya 5 itu. Nah, yang di riwayat yang keempat ini itu haji diletakkan di terakhir sebelum sesudah puasa Ramadan. Nah, ini ada perbedaan tentang tartib. Tentunya harus ketika ditanya, kenapa kok berbeda? Yang satu itu saum Ramadan dulu, satu riwayat lagi haji dulu. Yang umumnya apa? Yang umumnya kan saum dulu, baru wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, itu yang umum. Lalu bagaimana kalau ada riwayat seperti ini? Apalagi riwayatnya 4, perawinya sama. Pertanyaannya adalah, kenapa kok berbeda pada sing riwayataken kok sami, yaitu sami-sami Ibnu Umar. Maka di sini coba kita lihat di Al-Minhaj syarahne Imam Muslim.
yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di situ ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama itu dinukil oleh Imam Nawawi dari Ibnu Salah. Kalau melihat pendapatnya Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, anna muhafadha ibni Umar radhiyallahu anhu ala ma sami'ahu min Rasulillah SAW wa nahyi an aksihi tasluhu hujjatan. Sesungguhnya upaya Ibnu Umar menjaga apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW wa nahyihi an aksihi, dan dia melarang untuk memberikan informasi balik. Kan ditanya oleh laki-laki tadi, al-hajj was-siyam Ramadan, enggak, bukan haji dulu, tapi shaum Ramadan wal hajj. Coba lihat di riwayat pertama dan riwayat itu kan nahyihi an aksihi, jadi dia melarang laki-laki tadi itu memberikan informasi yang berbeda. Oh tidak. Nah, upaya penjagaan Ibnu Umar seperti ini tasluhu hujjatan, cukup pantas dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah likaunil wawi taqtadi at-tartib, sebagai hujjah bahwa wawu yang ada di sela-sela wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj, wawu itu semua itu wawu bi faidatit tertib, wawu yang bermakna apa? Tertib. Berarti harus tertib, orang kena dibalak-balik, orang kena kemudian seperti Yazid bin Bishr tadi itu haji dhisik baru kemudian kok urutannya enggak kena, enggak aku tak kurung ya itu. Jadi pendapat Ibnu Salah. Jadi itu cukup jadi dalil bahwa wawu di situ bermakna wawu tertib. Nah, pendapat ini Ibnu Salah ini diamini, diikuti oleh jumhur Syafi'iyah, jumhur ulama Syafi'i, dan ba'dun nuhat, beberapa ulama nahwu. Adapun qaul jumhur bisifatin ammah, jumhur dalam arti tidak Syafi'iyah saja, berarti Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu berkata bahwa lam yakun dzalika, bahwa itu bukan wawu bimana tertib, yufidu tertib, tidak. Lakinna taqtadi at-tartib bal li'anna fardhu shaum Ramadan nuzila fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Tetapi pengurutannya disesuaikan dengan tahun diwajibkannya puasa dan haji. Mana dulu? Haji dulu, turunnya kewajiban itu apa? Puasa Ramadan. Coba dicek dulu. Ketika kita cek, ya kan? Ketika setelah dicek, ternyata kewajiban puasa Ramadan itu visa nanti tsaniyah minal hijrah, tahun kedua ketika setelah pasca hijrah. Sedangkan kewajiban haji itu tahun ke-6, wa fi riwayatin tahun ke-9 ba'da hijratin nabawi syarif. Kalau begitu bukan berdasar nahwiyan, ya, tapi berdasar turunnya kewajiban. Kalau begitu mana yang lebih dulu antara kewajiban puasa dan haji? Kewajiban mana yang lebih dulu? Ya kewajiban puasa tahun kedua dia. Baru tahun ke-6 dalam satu riwayat tahun ke-9 itu baru kewajiban apa? Menjalankan ibadah haji. Karena itu kemudian di riwayat yang ke-1 dan yang ke-4 itu yang didahulukan puasa berkemudian haji. Dan ini
pendapat jumhurul ulama. Berarti jumhur ulama itu mencakup 4 mazhab. Nih, 4 mazhab. Tapi dari yang pertama tadi memaknai secara nahwiyan itu Ibnu Salah dan jumhur ulama Syafi'i. Jadi dari sini kita bisa tahu. Terus pertanyaannya lagi, lalu bagaimana dengan riwayat yang kedua dan yang ketiga? Ya, apa itu? Haji dhisik, kemudian baru puasa. Iya ini kok. Maka kalau kita lihat di dalam Syarah Imam Nawawi ini, amma riwayatu taqdimil haji fa ka'annahu waqa'a mimman kana yara ar-riwayah bil makna. Nah, ini kan belajar deh. Ono ilmu hadis itu menurut Ibnu Al-Afani kan ada 2. Ada bil riwayah, ada bil riwayah. Dalam perspektif periwayatan ini muncul riwayat 2 dan 3 itu arahnya lebih kepada perawinya. Karena ya ar-riwayah bil makna, periwayatannya dengan makna, laisa bil lafzi. La Ibnu Umar tadi periwayatannya dengan makna apa dengan lafaz? Yang hadis nomor 1 dan 4. Bil lafzi, bil matani. Matannya itu wis memang ya aku kurungi ngono ya ngono iku. Nabiku dawuhne ngono, wis gak dirubah-rubah. Tapi ada kalanya periwayatan itu bil makna. Periwayatannya bil makna. Nah, riwayat yang kedua dan yang ketiga itu perspektifnya adalah riwayat bil makna. Jadi persoalan pertama yang terdapat di hadis ini itu apa? Berkaitan dengan takdim dan takhir, pentartibnya antara haji dan puasa. Dari sini kita bisa memahami ketika ada 4 hadis cara komprominya seperti apa. Sehingga kalau baca hadis itu satu jangan langsung seperti mewakili 1000 hadis gitu ya. Dalam arti coba dhisik didelokkan dengan ini kitab sumber. Sabenere kitab sumber kados kitab Sahih Muslim utawi Sahih Bukhari itu satu bab ono are-are ping sak hadis. Ada satu bab ono 4 hadis seperti ini dengan redaksi yang mirip. Satu dengan yang lain oleh para ulama kemudian diijtihadi, dicarikan titik temu. Ya. Kalau misalnya kul panjenengan membaca satu dan kebetulan tipikal orangnya ini fanatis atau frontal atau kaku misalnya, dia akhirnya sih sampai dilihat itu hanya yang riwayat satu tok misalnya. Enggak ada hadisnya, orang ngomong ngono. Yang benar itu adalah puasa dulu baru haji. Loh, enggak ada riwayatnya. Loh, belum baca kitab hadis kok mau keburu-buru bilang enggak ada riwayat. Enggak ada hadisnya itu. Boleh ngomong enggak ada hadisnya kalau sudah khatam. Nih, misalnya tolong cari statement, misalnya ada statement begini, tolong carikan hadisnya, kalau ada saya akan mengikuti. Sering kali ada orang ngomong begitu, atau gegabah ngomong itu, tidak ada hadis yang menjelaskan masalah tertentu, ngomong tidak ada hadis, apalagi tidak ada takyid. Tidak ada takyid, berarti kan dalam takyid itu semua musannafat. Berarti ucapan ini mengarah pada apa? Semua musannafat. Berarti dia sudah khatam Bukhari, dia sudah khatam Muslim, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mu'jam At-Tabrani As-Saghir, Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir, wis khatam kabeh. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban wis khatam kabeh, baru ngomong dari tadi itu tidak ada hadisnya. Ini bahaya deh. Ini bahaya. Maka kalau bisa hindari ucapan seperti ini. Itu min alamatil kadzdzab. Contoh pendusta.
ngomong tidak ada hadisnya, ya, tidak ada hadisnya. Apalagi ngomong tidak ada hadisnya karena pernah mendengar satu orang ngomong, lalu dia mengutip ucapan orang lain ini langsung disampaikan. Iya ini bener sih ini. Ini betul. Makanya talibul hadis atau talibul ilmin hadis tidak boleh gegabah. Oh kiraan nih, buatan semerap pulau. Mungkin kalau gak padosi mawon hadis bin menawi wonten yang ini Bukhari. Ojo ngomong ini ditambahi dhisik. Kula goleki mawon sing nang ngene Al Bukhari jilid 1 be wonten. Jilid 1 macane suwe cah. Jilid 1 ki suwe. Ngono ngomong gak ana hadise. Lek gak ana hadise berarti kan ini penafian semua muson. Kudu hati-hati. Ini kudu hati-hati. Mendingan nggih mboten semua kula niki wonten hadisnya mboten ngoten naik. Ya, daripada kok langsung mengambil keputusan tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Ini kalau jadi mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya jangan ikuti. Kalau ada dalilnya saya ikuti. Oh tidak ada dalilnya itu berarti kan sudah akam semua. Rumahnya ngomong nggak ada dalil. Tidak ada dalilnya orang melakukan ibadah ini misalnya. Berarti orang yang sudah ngomong gini ini sudah khatam Quran, dalam arti itu khatam mocal ya, khatam mengkaji aspek usul fikih atau mengkaji Al-Quran dari perspektif usul fikih sehingga melahirkan sebuah hukum. Sudah khatam kutubu sittah, kutubu tis'ah, lalu dia ngomong tidak ada dalil. Kayaknya benar-benar tahu moco ya pantas. Koyo gak pantas ya zaman saya kan ngomong-ngomong. Sopo sing bisa ngatamno kutubu tis'ah iku? Gitu. Sopo sing menguasai semua kitab hadis? Jadi Imam Nawawi sing ngomong pantas, saya muhakkik. Juara nggak boleh Imam Nawawi ngomong Bu niki bin kula paham, kula panjenengan saged paham bahwa satu bab di dalam kitab hadis sumber niku mencakup beberapa hadis atau mencakup beberapa versi riwayat dan biasanya ada sedikit pengurangan, ada sedikit tambahan. Ada kalanya itu riwayat bil lafzi, ada kalanya riwayat bil makna. Oke.